kami melakukan kunjungan lapang di Bendungan Karangtalun. Materi disampaikan oleh Bu Endang sebagai penyusun materi, Pak Gahar sebagai petugas operasi bendungan, dan Pak Udibyo sebagai penata teknis lapangan. Bendungan Karangtalun ini dikelola oleh BPWS Serayu Opak yang berada di bawah Kementerian PUPR, mengelola dua wilayah sungai yaitu Serayu Opak dan Pogo Opak Serang. Daerah irigasi Karangtalun memiliki luas 5.159 hektar, mengairi Kabupaten Sleman dan Bantul di DIY. Sumber air utamanya berasal dari Sungai Pogo dengan debit indeks desain sekitar 12,5 meter kubik per detik. Bendungan ini dibangun sejak tahun 1909 oleh Belanda. Selain itu juga dijelaskan di Karangtalun memiliki 3 saluran induk utama, yaitu saluran induk Karangtalun, Mataram, dan Van der Vix. Saluran Mataram sendiri tergolong unik karena menjadi cagar budaya. Dibangun zaman Jepang tahun 1944 sampai 1945 atas usulan Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk meningkatkan produktivitas pertanian di DIY. Teman-teman tahu nggak bedanya bendung sama bendungan? Jadi yang kita lihat sekarang yaitu bendung. Bendung berfungsi menaikkan muka air sehingga dapat dialirkan ke saluran irigasi atau petak sawah. Bendung ini memiliki desain khusus di mana pintu penguras letaknya jauh dari bendung ini. Setelah bendung ini terdapat 4 saluran yang digunakan untuk pengambilan air. Tekanan air yang naik akan menuju pintu saluran air. Melalui sistem pintu yang sudah modern, kita dapat mengatur berapa debit air yang dialirkan. Untuk membersihkan saluran yang tersumbat oleh sampah, digunakan alat berat seperti eskavator. Pengaturan debit saat tersumbat dapat dialihkan dengan menambah debit saluran yang lain. Debit standar sudah cukup menggunakan 2 saluran untuk kebutuhan saluran Mataram dan saluran Van der Vix. Untuk mencapai debit maksimal, 4 saluran dibuka setengah agar tidak melebihi kapasitas debit. Air yang dialirkan akan menuju pintu imtek, pintu penguras, dan bangunan bagi. Pintu penguras memiliki kedalaman 10 meter untuk pengendapan sedimen yang masuk dari sungai dengan tekanan yang lebih rendah, sehingga pembuangan sedimen dilakukan dengan penggelontoran dan sedimen sudah kembali ke sungai. Untuk debit penggelontoran maksimal yaitu 14.000 liter per detik. Setelah air dari Sungai Pogo masuk melalui saluran intek sebelah kiri dari Bendung Hulu Karangtalun, air kemudian akan mengalir melalui saluran sepanjang kurang lebih 800 meter hingga 1 km menuju ke saluran pembilas. Saluran pembilas ini memiliki fungsi penting yaitu untuk mengalirkan kembali sedimen-sedimen seperti lumpur, pasir, atau material halus lainnya kembali menuju ke Sungai Pogo. Tujuan dari adanya saluran pembilas ini adalah untuk mencegah terjadinya penumpukan atau pengendapan sedimen yang berlebihan di dalam jaringan irigasi yang dapat mengganggu aliran dan menurunkan efisiensi distribusi air. Di saluran pembilas ini terdapat 4 pintu air yang dapat dibuka dan ditutup melalui sistem kontrol berbasis kelistrikan. Sistem ini dapat memungkinkan pengelolaan air dan sedimen secara lebih efisien dan dapat terkontrol. Adapun jadwal pembukaan saluran pembilas ini dilakukan secara berkala, yaitu setiap 2 minggu sekali, tepatnya pada hari Selasa di minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Waktu pembukaan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Jadwal ini dibuat agar pengurasan sedimen dapat dilakukan secara lebih optimal dan tidak mengganggu distribusi air irigasi ke lahan pertanian selanjutnya. Setelah dari bangunan pengeluaran sedimen lumpur, kita menuju ke sipon milik daerah irigasi Karangtalun. Sipon disebut juga dengan jaringan, merupakan selokan atau terowongan yang berada di bawahnya Sungai Bungu. Sipon ini dibangun oleh warga setempat pada dahulu kala sejak zaman Belanda. Terdapat total 6 titik sipon yang tersebar di saluran induk daerah irigasi Karangtalun. Akan dibagi menjadi pintu bagi yang nantinya akan mengaliri Mataram 1, Mataram 2, serta Van der Vix. Panjang sipon sampai terowongan adalah sekitar 600 meter. Terowongan sipon dibentuk letter U dan berada di bawah sungai serta bangunan rumah warga. Pembersihan sampah di sipon dilakukan sesuai situasi dan kondisi. Jika terlihat kotor akan dibersihkan, serta ketika terjadi banjir datang akan dilakukan pembersihan setelahnya. Bendungan Karangtalun dialirkan ke 2 saluran utama yaitu selokan Mataram dan selokan Van der Vix. Sebanyak 70% air dari saluran induk Karangtalun dialirkan ke selokan Mataram dan 30% sisanya masuk ke selokan Van der Vix. Selokan Mataram membentang sepanjang 34,5 km dari Magelang hingga Sleman, Yogyakarta.
Saluran ini menghubungkan dua sungai besar yaitu Sungai Progo dan Sungai Opak yang melewati wilayah seluas 1.328 hektar. Selokan Mataram mengairi sekitar 15.734 hektar lahan pertanian. Petani bisa menanam padi hingga 3 kali dalam setahun yang air irigasinya berasal dari selokan Mataram. Sejak tahun 1990-an, saluran dari selokan Mataram ini juga dimanfaatkan untuk perikanan, termasuk budidaya sistem minapadi yaitu menanam padi dan memelihara ikan secara bersamaan. Lalu selokan yang kedua yaitu selokan Van der Wijk atau Bukrenteng yang panjangnya 35 km yang mengalir dari Desa Bligo, Magelang hingga Bantul, Yogyakarta. Selokan Van der Wijk melewati wilayah seluas 3.831 hektar dan menyuplai air irigasi untuk 20.000 hektar sawah. Hingga kini, selokan Van der Wijk masih berfungsi dengan baik, yang menjadi penggerak utama produktivitas pertanian di wilayah sekitarnya. Kedua selokan ini merupakan warisan infrastruktur penting yang menopang pertanian, perikanan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.